Apa muatan dari perda ini dan bagaimana implementasinya? Penghasilan masyarakat itu lebih baik lagi karena dulu terus terang. Masyarakat Saponda, salah satu contoh kecil, itu belum ada sosialisasi di sana. Prinsipnya bahwa perda ini memang harus diketahui oleh semua orang. Tinggal bagaimana implementasi dari perda ini. Desa Saponda ini dikenal dengan hasil hasil bom. Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tahun 2001 menyebutkan daerah ini memiliki laut seluas 77,5% dari luas wilayah provinsi yang mencapai hampir 145.000 km persegi. Garis pantai sepanjang 1.700 km lebih dan luas wilayah kewenangan pengelolaan laut seluas 80.000 km persegi meliputi Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, 2 pulau besar yakni Buton dan Muna, 48 pulau ukuran sedang, 3 kepulauan yaitu Wakatobi, Tihoro, dan Padamarang, serta sekitar 100 pulau kecil yang pada umumnya tidak berpenghuni. Wilayah laut dan pesisir Sulawesi Tenggara mengandung sumber daya alam hayati dan non-hayati yang berprospek untuk dikembangkan. Sumber daya alam hayati itu adalah ekosistem laut yang terkait satu sama lain demi keberlangsungan hidupnya. Beberapa ekosistem laut juga menunjang kehidupan nelayan, tetapi apakah mereka semua sadar akan fungsi itu? Rendahnya pemahaman dan pengertian yang dimiliki nelayan di tengah desakan ekonomi membuat mereka sering menangkap ikan secara ilegal dan tidak ramah pada lingkungan. Tentu saja tindakan itu merusak berbagai ekosistem laut dan akibatnya para nelayan harus mencari ikan ke wilayah yang jauh dari pemukimannya. Rusaknya ekosistem laut dan pesisirnya juga tidak terlepas dari perkembangan usaha perikanan, industri wisata bahari, pertumbuhan ekonomi dan kenaikan jumlah penduduk. Untuk mengantisipasi tekanan atas upaya konservasi bagi potensi ini, perlu tata ruang berbentuk peraturan daerah dan peraturan desa. Peraturan itu juga mencakup rezonasi untuk dijadikan acuan semua pihak atas batasan pengelolaan, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pihak yang menangani masalah penataan dan pengelolaan kawasan laut serta pesisir, antara lain Marine and Coastal Resources Management Program atau MCRMP, Kormap, dan Yayasan Bahari atau disingkat YARI. Ya, jadi program MCRMP ini adalah program yang didanai melalui ADB, ya, jadi sama dengan program-program lainnya yang namanya bantuan luar negeri. Hanya khusus untuk program MCRM ini dia bergerak kepada dalam 4 komponen kegiatan, ya. Komponen A itu mengenai pengolahan sumber daya pesisir dan laut. Kegiatannya itu menyangkut pelatihan, kemudian penyusunan dokumen perencanaan. Kemudian komponen yang kedua atau komponen B itu pengembangan data spasial. Ya, pengembangan data spasial ini lebih banyak kepada pelaksanaan survei dan pemetaan serta dukungan peralatan software dan hardware. Pertama, melakukan survei untuk kegiatan-kegiatan data
potensi sumber daya terumbu karang, kemudian pengumpulan database, kemudian kita juga selalu melakukan kampanye-kampanye, tapi yang lebih fokus itu terhadap pelibatan masyarakat dalam program pengelolaan ekosistem terumbu karang sampai kepada kawasan kelola laut. Untuk kegiatan atau program khusus untuk di provinsi yang mana di istilahnya RCO ya, itu mempunyai satu program, yaitu programnya untuk memonitoring, memfasilitasi, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, nah itu berada di Kabupaten Wakatobi dan Buton. Kemudian kami juga di provinsi ini melaksanakan kegiatan sosialisasi, mengkampanyekan kegiatan Kormep 2 ini di luar dari Kabupaten Kormep, yaitu di 2 kabupaten. Selama ini di tahun 2005 ini kami melaksanakan kegiatan baru tahap pembelajaran, belum ada tahap-tahap untuk mensosialisasikan. Di tahun 2006 ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi atau kampanye di daerah Kabupaten Konawe Selatan, khususnya di Kecamatan Launti. Ketiga lembaga ini terus berupaya mensosialisasikan program masing-masing sebagai upaya pelestarian semua potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati di wilayah pesisir laut Sulawesi Tenggara. MCRMP, lembaga yang menangani proyek pemerintah pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, bulan Desember tahun 2005 lalu merumuskan serta mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut Sultra. Perda ini mengatur keseluruhan wilayah pesisir dan laut, termasuk mengatur semua rencana pengelolaan yang berkesinambungan. Perumusan peraturan daerah pengelolaan wilayah pesisir, jadi kita sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ya, mengenai tata cara penyusunan peraturan perundangan, di mana di dalam penyusunannya ini kita mulai dengan identifikasi isu-isu yang ada di lapangan, utamanya di tingkat kecamatan atau di wilayah MCMA ya, Marine Coastal Management Area. Jadi MCRM ini sudah menetapkan 3 wilayah Marine Coastal Management Area, yaitu di Kabupaten Muna, Buton, dan Konawe.